apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Sunarif dan Bung Rocky Gerung. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita mulai seperti biasa, salam persatuan, salam 0%. Ya. Ya, ini persatuan tuh artinya 0% emang. Ya, ya. Dan hari ini adalah Imlek ya, atau Xinjia. Ini hari raya buat saudara-saudara kita. Keturunan, bukan keturunan lah, bangsa kita lah, etnis yes, jangan disebut keturunan lagi. Itu kita selamat hari raya Imlek. Semoga membawa kedamaian, bawa persatuan di antara kita. Tapi tidak hujan ini, Bung Rocky. Ini biasanya tanda-tanda yang begini kurang bagus. Biasanya kan teman-teman kita, teman-teman etnis ini kalau Imlek itu kalau hujan itu tandanya bakal tahun-tahun kemakmuran. Iya, selamat Hari Raya Imlek, berbahagia dan bergembiralah, dan makin makmur itu. Dan itu selalu ucapan untuk meminta hujan, atau setelah hujan tiba kita ucapkan. Tapi dalam banyak hal alam mungkin menunda sedikit cuaca, tapi selalu kegembiraan tidak bisa ditunda. Jadi mereka yang merayakan Imlek, saya ucapkan selamat berbahagia, selamat menambah keakraban, dan teruslah memakmurkan kehidupan. Itu sebetulnya inti dari persahabatan. Ya, saya ingin meng-highlight pernyataan Anda soal keakraban itu. Saya kira ini yang sekarang ini hilang dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dan betul-betul ini bukan kehilangan besar. Karena memang sejak awal bangsa ini kan dibangun sebagai sebuah bangsa yang besar yang di dalamnya itu beraneka ragam suku bangsa dan anak bangsa lah ya, suku bangsa, agama dan macam-macam lah, semuanya memang disimbolkan dalam Bhinneka Tunggal Ika itu. Betul, dan kita sekarang seolah-olah hilang kosakata itu, Bhinneka Tunggal Ika, keakraban, diganti dengan istilah radikalisme, fundamentalisme. Hal yang kemudian membuat kita ngeri terus-menerus. Padahal dulu istilah radikalisme itu dipakai oleh Belanda, oleh penjajah untuk menyebut orang yang ingin merdeka. Ini kaum radikal. Ya, artinya memang kita mau merdeka. Karena itu kita mesti bongkar akar-akar dari kolonialisme. Nah, sekarang kita masuk dalam satu keadaan keakrabannya betul-betul berkurang. Setiap saat orang saling mengintai perbedaan. Jadi terus-menerus kita ingin ingatkan bahwa bangsa ini jauh lebih besar daripada kekuasaan presiden. Kekuasaan presiden bisa memecah belah bangsa. Tapi kalau bangsa ini paham bahwa dia hidup di dalam upaya menghasilkan masa depan, maka seluruh simbol-simbol kekuasaan yang berupaya untuk menghalangi persahabatan itu harus kita tinggalkan. Saya menyebut simbol-simbol kekuasaan karena setiap kali kita mendengar headline dari istana, itu kita ngeri-ngeri aja tuh. Apalagi yang mau disebut ini. Bahaya radikalisme, fundamentalisme, ada sampai ke musola-musola, sekolah kemasukan paham radikal. Jadi bangsa ini dibuat takut terhadap sesuatu yang nggak jelas. Dan itu kita tahu bahwa itu adalah narasi kekuasaan yang gagal menghasilkan kemakmuran, lalu mulai pidato tentang radikalisme. Di situ konyolnya kekuasaan. Padahal dunia memberi sinyal macam-macam bahwa jangan ada Islamofobi. Joe Biden bilang begitu. Perdana Menteri Trudeau dari Kanada juga bilang begitu tuh. Jadi Eropa juga mengucapkan hal yang sama. Tapi di Indonesia justru wacana Islamofobi jalan terus setiap hari. Dan itu ditandai oleh penangkapan, pemeriksaan yang sekedar dibuat-buat. Jadi headline kita itu bukan headline keakraban. Nah, itu adalah headline negara. Headline negara itu menyebabkan kita tersisi dari keinginan untuk hidup bersama. Oke, melalui forum ini kita selalu mengingatkan sebagai sesama anak bangsa jangan pernah mau dipecah belah dengan narasi-narasi tadi. Itu kan semacam hegemoni makna gitu ya soal radikalisme. Kalau tadinya konotasinya pada kita kalau disebut radikal oleh Belanda itu kan positif gitu ya. Kalau sekarang disebut radikal oleh pemerintah itu konotasinya jadi negatif. Tapi sekali lagi betul-betul kita mesti mengingatkan jangan mau dipecah belah dengan isu-isu remeh-temeh, isu-isu yang sebenarnya tidak berdasar itu. Ya, justru kita menjadi radikal karena mempersoalkan ketidakadilan kan. Kan kita mau bongkar di mana sebetulnya radiks dari ketidakadilan, akar dari ketidakadilan.
yaitu ketidakmampuan negara untuk melihat problem dasarnya apa itu. Sekarang kita seolah-olah ketidakadilan itu bisa diselesaikan dengan bagi-bagi tanah tuh. Lah itu justru menambah disparitas karena itu bagian dari upaya untuk merangkul mereka yang pro kekuasaan supaya jangan jadi radikal, kan itu intinya kan. Jadi ini soalnya sebetulnya akan berkembang terus-menerus tuh. Jadi sekali lagi kita coba hindari kata-kata yang seolah-olah menakutkan padahal sebetulnya nggak ada isinya tuh. Kaum fundamental agama, lo beragama yang mesti fundamental, masa beragama tanggung. Jadi seringkali kata fundamentalisme itu seolah-olah menakut-nakuti kita tuh. Padahal orang yang beragama dia pasti beragama secara fundamental supaya nggak terlihat sekedar sebagai basa-basi kan. Jadi itulah yang disebut tadi monopoli makna atau hegemoni makna itu menguasai alam pikiran kita. Ya. Tapi kita mau keluar dari situ dengan terus mengatakan kita sistem pemilu yang bersih 0%. Ya. Jangan mau di hegemoni makna-makna. Kita punya makna sendiri dalam menafsirkan apa itu yang dimaksud dengan radikal gitu ya. Ini beda sekali dengan yang mereka maksudkan. Nah, oke. Bung Rocky, ini karena Anda tadi menyinggung soal radikalisme, kemudian soal ketidakadilan. Ini ada satu hal yang sekarang dikemukakan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia, namanya Pak Yusuf Kalla. Ini beliau, rupanya tadi itu saya kira beliau juga mencoba keluar dari stigma tadi, karena kan selama ini mulai seolah-olah bahwa Islam lah kemudian yang dikonotasikan dengan radikal ekstremisme. Nah ini kan masjid, sebut sekarang Polri akan memetakan masjid-masjid yang radikal. Nah Pak Yusuf Kalla menolak soal itu, justru menurut beliau persoalan yang cukup serius di Indonesia itu adalah ketidakadilan. Dan tingkat keadilan di Indonesia itu dia menggunakan dengan bahasa kata yang tidak terlalu bombastis, agak tinggi. Tentu Pak Yusuf Kalla sebagai orang yang bertahun-tahun ada dalam pemerintahan mampu untuk bahkan menilai sebelum survei dibuat. Sebelum lembaga-lembaga survei yang digaji negara melakukan survei, Pak JK pasti sudah ngerti itu. Apa sebetulnya yang terjadi? Kenapa harus disurvei? Mengapa tiba-tiba ada sinyal bahwa masjid itu jadi semacam tempat pembibitan radikal segala macam. Jadi beliau punya satu sense bahwa sebetulnya akar dari keresahan publik ini bukan soal radikalisme tapi ketidakadilan sosial. Karena itu dia imbangi narasi hegemonik tadi itu dengan narasi ketidakadilan sosial. Dan saya kira dia punya tim yang tahu bahwa memang dari awal ketidakadilan ekonomi berlangsung sehingga timbul ketegangan sosial tuh. Jadi kita mesti dengar pikiran dari Pak Yusuf Kalla sebagai orang yang paham tentang bahasa politik istana tuh. Sehingga dia pakai apa tadi temanya soal ketidakadilan ya, soal agak tinggi ya. Ya, termasuk agak tinggi. Ketidakadilan di Indonesia tidak tinggi. Dan yang menarik saya bisa bayangkan ya. Pak jika bilang agak tinggi, dia agak senyum-senyum kecut gitu. Ya. Oke, yang menarik juga beliau begini menyatakan sebenarnya kalau mau dibilang yang radikal itu bukan di masjid tapi di tempat kontrakan. Bahasa Pak JK itu kan selalu mudah menggunakan bahasa sehari-hari dan mudah dipahami karena kata dia teman-teman bom itu banyak di tempat kontrakan bukan di masjid. Kalau di masjid kata Pak JK banyak sekali khotib-khotib yang kritis. Tapi kritis itu mesti dibedakan dengan radikalisme itu. Ya memang masjid tempat melakukan pendidikan politik yang bermutu. Karena itu mesti ada kritikan. Kan nggak ada khotbah yang seolah-olah hanya dihadapkan ke langit. Ada masalah-masalah muamalat, masalah sosial yang memang mesti dikasih keterangan oleh ustadz, oleh pemuka masyarakat yang ada di dalam komunitas itu tuh. Jadi kan kita mesti mengerti bahwa ya dari awal masjid di Indonesia itu bukan sekedar tempat ibadah yang memang fungsi utamanya, tapi tempat untuk membicarakan ketidakadilan sosial. Bahkan tempat gerilya dulu di zaman kemerdekaan tuh, konsolidasi di situ, tapi untuk menegakkan keadilan itu terhadap mereka yang batil waktu itu. Jadi kalau terjadi narasi kritis di masjid, itu artinya ada hal yang nggak beres di masyarakat yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak pro pada
keadilan sosial. Jadi sangat gampang. Jadi fungsi oposisi bisa dilakukan dari Rusia, bisa dalam bentuk narasi, bukan dalam bentuk organisasi untuk mendongkel pemerintah. Ya, Pak JK selalu betul. Lo yang ditangkap-tangkepin teroris itu yang bikin bom di kontrakan, kok kenapa masjid yang disasar? Kan surveinya keliru dong, begitu. Ya. Dan yang saya kira kita mesti pahami lagi ya, aliran dari pemikiran gitu ya. Saya kira Islam, bukan hanya Islam saya kira, termasuk agama itu ada kecenderungannya sosialis gitu ya. Dan makanya itu kan menjelaskan kenapa kemudian dalam sejarah Islam juga mesti keberpihakan kepada kelompok yang lemah itu selalu dibela. Di Kristen juga begitu. Kalau kita tahu kan banyak sekali pastor-pastor di Amerika Latin gitu, yang kemudian cenderung gerakannya adalah gerakan kiri karena mereka berpihak pada, kalau dalam terminologi Islam kan sebagai du'afa dan mustad'afin, gitu, orang yang termarginalkan. Gitu. Iya, itu Amerika Latin, Filipina itu gereja itu selalu kiri, teologi of liberation, teologi pembebasan itu basisnya bahkan Marxisme itu. Jadi kenabian itu memang dimaksudkan untuk menghasilkan kembali keadilan. Kalau bumi ini baik-baik aja, nggak ada nabi yang turun di bumi itu, karena dianggap ya dunia udah adil tuh. Justru karena ada ketidakadilan. Jadi fungsi nubuat dan nabibiah itu dimaksudkan untuk menghasilkan keadilan. Karena itu agama selalu peka terhadap ketidakadilan. Agama selalu peka terhadap arogansi kekuasaan. Nah itu sebetulnya fungsi dari pembicaraan atau narasi, diskusi, khotbah di pusat-pusat kerohanian. Jadi sebetulnya ya kita percaya aja bahwa Pak JK ngerti bahwa yang disasar adalah Islam itu. Jadi satu paket yang betul-betul sekali lagi menghina akal sehat kita. Karena akal sehat kita mau menerangkan bahwa nggak ada yang disebut sarang radikalisme di tempat di mana orang bicara tentang keadilan sosial tuh. Kalau yang dimaksud adalah persiapan untuk teror, bom, kekerasannya nggak mungkin lah orang mau menghasilkan kekerasan itu dengan memanfaatkan ayat-ayat keadilan dan atau ayat-ayat suci bahkan itu. Ya, jawabannya kan sederhana sebenarnya. Kalau kemudian tema keadilan yang dipersoalkan oleh para khotib-khotib di masjid itu, jangan kemudian dilihat itu sebagai sebuah upaya mendongkel kekuasaan. Ya justru pemerintah harus menjawab bahwa wujudkan dong untuk keadilan. Kan simpel banget sebenarnya. Iya, itu keadilan itu diwujudkan melalui kebijakan yang menyangkut seluruh rakyat Indonesia. Bukan bagi-bagi tanah pada kelompok tertentu. Itu justru menimbulkan sensasi ketidakadilan. Kan orang merasa kok nggak adil banget ya. Kan mestinya yang dapat adalah mereka yang di bawah garis kemiskinan, kan begitu banyak petani yang juga tanahnya tinggal 1/4 hektar, tapi tetap bertahan hidup. Sementara Pak Jokowi, saya baca di koran tuh bagi-bagi tanah buat Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, buat NU tuh. Apa motifnya? Motif sosial ya bukan, pasti motif kekuasaan untuk membujuk supaya jangan beroposisi kan. Nah di situ konyolnya. Nah kalau hal semacam ini kemudian dibahas di beranda-beranda masjid setelah khotbah misalnya, itu bukan radikalisme, itu justru hal yang real karena dianggap kok nggak adil. Jadi sekali lagi wacana-wacana semacam ini yang justru membuat bangsa ini merasa bahwa istana itu punya masalah dengan keadilan atau nggak paham tentang apa itu keadilan. Karena nggak paham maka istana menyebar semacam tadi narasi hegemoni, ini radikal, ini ada pusat teroris segala macam. Padahal itu adalah pusat perjuangan keadilan. Ya. Oke, tadi soal bagi-bagi lahan. Ini rupanya kemarin ini ya Bung Rocky yang Anda maksud ya, pelantikan pengurus PBNU yang baru sekaligus hari lahir NU di di Balikpapan ini, Kalimantan Timur. Ini rupanya Pak Jokowi menjanjikan lahan ke PBNU, dan ini kalau NU pasti gede gitu lahnya, bukan kecil-kecil. Dan ini bukan yang pertama. Pada waktu muktamar di Lampung, Presiden Jokowi juga begitu menawarkan itu, dan bahkan kalau perlu misalnya harusnya dari NU itu bikin model Ventura dan sebagainya. Itu usulan-usulan itu bagus-bagus saja, dan sebenarnya sebagai organisasi sosial ormas Islam terbesar itu sangat bagus sekali kalau NU mengambil itu ya, mengambil peran memberdayakan ekonomi umat. Tapi kalau kemudian tawarannya berupa lahan-lahan besar, konsesi lahan, ini kita jadi bertanya-tanya apa maksudnya. Selama ini kan kita kritik akumulasi kepemilikan lahan yang luas pada sekelompok orang, itu yang jadi kita persoalkan. Muhammadiyah betul, ya bukan Muhammadiyahnya, tapi pemuda Muhammadiyahnya dapat ini 19.000 hektar atau apa di Sumatera Selatan, dan dikritik tapi oleh Pak Busro.
pasti itu ada motifnya. Ini Pak Busro kan di PP Muhammadiyah juga yang mengkritik, pasti ini ada motif politis gitu. Ya ini jadi kontradiktif. Pak Jokowi nggak paham bahwa yang jadi problem sekarang adalah akumulasi tanah dan bahkan perampasan tanah oleh yang dia sebut mafia tanah. Dia mestinya berantas mafia tanah. Dia mestinya minta bantuan NU dan Muhammadiyah memberantas mafia tanah itu. Karena itu langsung menyangkut hak dasar rakyat kecil. Muhammadiyah nggak miskin-miskin amat. Muhammadiyah punya usaha bisnis yang modern, ada sekolah, rumah sakit segala macam itu tuh. Jadi itu orang langsung lihat tuh kenapa dimanjakan pemuda Muhammadiyah itu. Demikian juga NU. NU tidak datang dari kelas bawah sekarang tuh. NU udah jadi kelas menengah secara ekonomi maupun politis. Jadi rakyat di bawah justru atau analis yang kritis menganggap bahwa ya sinyal dari presiden itu bahkan dengan cara yang membujuk itu artinya sinyal politik, bukan sinyal keadilan tuh. Nah kita membaca begitu, bahwa kita percaya bahwa NU mampu mengolah seluruh sumber daya dia untuk menghasilkan masyarakat yang makmur. Demikian juga pemuda Muhammadiyah tuh. Tapi kalau presiden manfaatkan dua organisasi ini dengan bikin janji yang manis di mulut, itu artinya sinyal bahwa yang lain itu nggak dia pedulikan. Dia cuma peduli yang besar-besar. Nih kan NU besar, Muhammadiyah besar. Nah itu yang membuat tokoh-tokoh NU yang masih kritis dan Muhammadiyah yang selalu kritis menganggap bahwa ini adalah bujukan politik. Itu sebetulnya intinya tuh. Nah presiden kan mestinya presiden semua warga tuh, semua kelompok. Bukan milik kasih. Akhirnya timbul kesan itu kok pilih kasih itu. Pilih kasih artinya ingin ada tukar tambah politik kan itu kan. Lain kalau presiden itu bukan seorang tokoh politik, dia tetap kita anggap orang yang ingin membujuk secara politik supaya legitimasinya naik. Padahal legitimasi presiden naik kalau kemakmuran dan keadilan diperlihatkan pada publik, kan itu soalnya. Ya. Nah, ternyata tadi saya buka-buka bukan hanya kepada NU dan Muhammadiyah. Pada waktu Anda ingat ya waktu forum di MUI yang dikritik oleh Buya Anwar Abbas soal Gini rasio. Pak Jokowi juga pada waktu itu juga menawarkan lahan-lahan yang juga besar-besar juga. Jadi ini sekarang sedang obrol lahan ini Pak Jokowi. Rupanya lagi kebanyakan stok lahan. Ya, itu yang saya sebut tadi, itu seolah-olah menghina bangsa ini. Karena jadi perbedaan bisa diselesaikan dengan nyogok lahan. Kritik bisa dihentikan dengan bagi-bagi sertifikat. Jadi semua hal yang kita sebut sebagai keadilan sosial nggak lagi dipahami oleh Presiden Jokowi. Bahwa keadilan sosial itu kebijakan umum nasional negara, bukan hal konkret bagi-bagi tanah itu nggak ada idenya sama sekali kan. Jadi apalagi kalau ditanya emang hak siapa tanah itu tiba-tiba dibagi-bagi oleh Presiden. Nanti mungkin BPN mesti kasih keterangan pada presiden. Itu jangan asal bagi-bagi. Kalau Anda udah ucapin di headline nanti kita ditagih tuh. Nanti ada proses pemindahan tanah. Lalu yang bagian mana tuh yang dikuasai BPN atau yang dikuasai Departemen Kehutanan? Kan tanah kita cuma dua, yang dikuasai BPN, dikuasai oleh Departemen Pertanahan. Jadi sekali lagi ini komplikasinya bisa kemana-mana tuh. Karena ucapan presiden bisa ditafsirkan sebagai perintah. Padahal presiden itu tidak boleh bikin perintah sesuatu yang bukan wilayah dia langsung. Presiden membuat kebijakan, bukan langsung tunjuk itu buat lo ya tanah itu ini bangunan ini. Itu kan gila tuh artinya. Jadi kedudukan presiden sendiri dia nggak paham tuh. Dia mestinya bilang bahwa oke, ini ada kebijakan nasional yang memungkinkan partisipasi dari NU maupun Muhammadiyah atau kelompok lain. Itu yang namanya presiden. Bukan jadi sinterklas lalu bilang ini punya buat kamu, ini buat ini di mana konsep bernegaranya atau di mana akal sehatnya? Ya. Oke, nah karena kelihatannya narasi radikalisme dan sebenarnya ini dalam payung besar Islamofobia ini masih terus digaungkan, kita cuma sekedar mengingatkan saja ya. Tadi kan Anda sudah menyinggung di Amerika sekarang sedang ada semacam bill atau semacam undang-undang yang akan diajukan ke Kongres ya, ke Senat ya. Sorry, kalau saya tidak salah akan dibahas soal anti Islamofobia. Nah ini kalau goal saya kira ini implikasinya akan sangat luas terhadap pengaruh Islamofobia, anti Islamofobia secara global. Nah kemarin seperti Anda juga tadi sebut PM Kanada ya, Trudeau ya, itu dalam hari nasionalnya Bung Rok ini. Jadi kalau kita kayak peringatan 17 Agustusnya gitu ya, dia dengan tegas menyebutkan di sini saya baca Islamofobia is
unacceptable. Waduh, benar-benar dia udah benar. Ini kan keras bahasa sebenarnya. Seorang Perdana Menteri ngomong begitu bahwa Islamophobia itu nggak ada tempatnya, nggak bisa diterima di Kanada. Ini bayangkan di negara yang pasti Muslimnya itu minoritas di Kanada gitu, tetap dia kasih harus dia ucapkan karena dia kepala negara bahwa Islamofobi itu tidak boleh dijadikan sebagai sebut aja headline nasional. Di sini justru jadi headline nasional di tempat di mana mayoritas Muslim kan. Jadi kita bisa lihat bagaimana cara seorang pemimpin memilih diksi itu. Islamofobi di Indonesia itu langsung dilekatkan dengan kegiatan radikal. Sementara dunia justru sedang membasmi terma Islamofobi. Jadi bukan sekedar gerakannya, tapi temanya itu aja, istilah Islamofobi itu mau dihindari dalam percakapan diplomasi. Jadi ya boleh kita sebut bahwa ada kualitas narasi yang memang berbeda tuh. Mereka yang mengerti demokrasi dengan cakap dan dengan tegas mengatakan bahwa tidak boleh ada Islamofobi itu atau fobi-fobi yang lain yang berhubungan dengan SARA itu. Nah itu yang mestinya diucapkan oleh Presiden Joko Widodo tuh. Kan kita nggak dengar itu kan. Jadi sebetulnya Presiden dia nggak paham apa yang sedang terjadi. Padahal bangsa ini lagi bertempur atau saling bertempur disebabkan oleh hanya istilah itu, istilah Islamofobi membuat bangsa ini terpecah. Jadi kita nggak dengar narasi bermutu dari istana. Hal yang kita tahu dari awal memang itu nggak mungkin diucapkan oleh orang yang nggak punya konsep. Tapi kita mengingatkan, kalau terus-menerus melakukan itu, sementara dunia sedang berubah, kita ini bisa menjadi bangsa paria di mata bangsa-bangsa lain. Ini kan bahaya sekali ini. Udah setiap kali saya WA-WA sama teman-teman yang di luar negeri itu selalu menganggap begitu. Apa nggak bisa ada semacam ucapan? Jadi mereka menganggap kan mestinya ada public address dari presiden. Begitu ada wabah tentang istilah ini sebenarnya wabah istilah Islamofobi, mestinya presiden bereaksi itu. Kan itu tradisinya itu. Mereka anggap bahwa kok nggak ada public address ya saya mau bilang apa, saya bilang ya memang nggak ada orang yang memikirkan konsep-konsep semacam itu di istana. Lalu mereka protes, lo bukannya dulu ada anak-anak muda yang disebut milenials masuk istana yang paham tata bahasa dunia tuh. Ya saya cuma bilang ya mungkin mereka sekarang udah balik ke gorong-gorong sehingga nggak bisa lagi melihat matahari pikiran, kira-kira begitu. Ini saya bercanda sama mereka ya. Ya. Oke, tugas kita tetap mengingatkan ya gitu, bahwa ini jangan diteruskan gitu. Dunia sedang berubah. Kita tidak hidup dalam sebuah tempurung gitu ya. Indonesia itu tidak bisa lepas dari percaturan geopolitik global, dan kalau kita tidak memahami apa yang dunia yang sedang berubah, ya kita nanti yang akan ditinggalkan oleh dunia. Ya, itu intinya tuh, dan kita perlu terangkan bahwa perubahan politik memang harus dipercepat, karena kalau enggak kita akan disiksa oleh rasa iri dan dendam di antara kita sendiri. Itu buruk untuk perkembangan masa depan. Ya. Sekali lagi selamat merayakan Hari Imlek, dan ingat bahwa persatuan itu tidak hanya dalam retorika, apalagi kemudian ucapan dan retorika. Persatuan itu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Itu Bung Rocky ya. Iya, Komisi Pak Coy. Salam 0%.